Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya, ahlan wa sahlan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا. Ya, setelah kemarin di usul fikih kita telah belajar nasakh, ya, tentang nasakh dan mansukh, yaitu bahwa di sana ada hukum-hukum atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang sifatnya sudah mansukh atau sudah tidak diamalkan lagi, ya. Sebagaimana kemarin sudah kita berikan contoh, yaitu tentang marahil tahrimil khamr, ya, tingkatan apa namanya, fase-fase pengharaman khamr, ya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendekati apa namanya, salat dan kalian dalam kondisi mabuk, ya. Di situ ayat tersebut mengatakan mabuk itu hanya dilarang ketika mendekati waktu sholat. Ya, adapun setelah nanti selesai sholat, maka di situ ayat itu tidak menjelaskan secara detail. Ya. Dan para sahabat ketika itu, ketika di fase itu mereka masih ada sebagian mereka, ya, sebagian kecil dari mereka yang masih mengkonsumsi khamr tersebut. Baru kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman Allah Azza wa Jalla, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Ya. Sesungguhnya khamr, ya, kemudian judi dan seterusnya itu adalah sifatnya najis, ya, sifatnya haram untuk dikerjakan, ya, dan termasuk perbuatan syaitan, ya, maka jauhilah khamr dan kawan-kawannya, ya. Itu adalah salah satu dari contoh nasikh dan mansukh, ya. Insyaallah bisa dilihat kembali materi-materi yang kemarin, ya, contoh-contohnya, ya, kemudian syarat-syaratnya, ya, kemudian, ya, faedahnya, ya, dan yang lain sebagainya. Oke. Baik, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang al-akhbar, ya. Al-akhbar atau jamak dari khobar, yang berarti kabar, ya. Definisinya dalam bahasa Indonesia adalah kabar atau informasi. Adapun secara istilah, maka itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Khobar maksudnya di sini adalah hadis, ya. Jadi kita sinonim dari hadis. Untuk lebih mempermudah, maksudnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita akan belajar tentang hadis Nabi, ya, definisinya, kemudian apa saja yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa ma'udhifa ila Nabi, apapun yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, ya, au fi'lin ataupun perbuatan, ya, au wasfin ataupun ketetapan, ya, au sifatin, ya, ataupun sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semuanya termasuk dalam definisi hadis, ya, atau khobar. Oke. Berhubung, ya, pembahasan mengenai hukum-hukum terkait perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipaparkan sebelumnya, yaitu tentang pembahasan am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan seterusnya. Maka topik fokusnya dalam bab ini adalah tentang perbuatan Nabi, af'al, ya, af'al ataupun perbuatan Nabi, ya. Jadi kita tidak akan membahas qaul, takrir, atau wasfin, ya.
Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah fiil, ya, perbuatan Nabi saja, ya. Apa hukumnya perbuatan, ya, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apakah seluruhnya merupakan perbuatan yang sifatnya sunnah, ibadah yang wajib diikuti, ataukah hanya sebagian dari perbuatan Nabi yang sifatnya adalah sebagai bentuk ibadah, ya. Maka di sini perlu kita bahas, ya, karena Nabi juga merupakan manusia biasa, ya, beliau melakukan aktivitas layaknya manusia, ya. Ada makan, ada minum, ya, ada buang hajat, ya. Kemudian Nabi juga memakai pakaian, ya, memakai pakaian kaumnya, ya. Kemudian Nabi apa makanan sehari-harinya bagaimana, ya, kebiasaan sehari-harinya, kapan beliau mandi, ya, dan seterusnya. Itu dia perbuatan-perbuatan Nabi. Maka perlu kita kaji. Apakah semua yang Nabi lakukan, ya, termasuk perbuatan makannya, pengobatan beliau, itu semuanya adalah sunnah yang harus diikuti? Ataukah sebenarnya ada, ya, hal-hal lain yang harus kita ketahui? Oke. Maka sebelum masuk lebih jauh, ada poin yang wajib kita ketahui, ya. Kita harus klasifikasikan dulu atau bagi terlebih dahulu atau kita kelompokkan perbuatan-perbuatan Nabi itu, ya. Jadi untuk lebih mempermudah pemahaman kita harus, ya, mendefinisikan perbuatan Nabi, ya. Maka di sini ada beberapa pengkelompokan, ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah perbuatan Nabi yang sifatnya manusiawi atau jibillah, ya. Perbuatan yang sifatnya manusiawi. Apa itu yang dimaksud dengan manusiawi atau jibillah? Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai atau layaknya manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau buang hajat, ya. Yang pada dasarnya perbuatan ini tidak memiliki hukum syarak tertentu. Ya, jadi sifatnya adalah mubah. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan misalnya Nabi kalau makan 2 kali sehari, ya, atau, ya, Nabi kalau minum, ya, pakai apa namanya kendi gitu, dan Nabi tidurnya di atas tikar, ya. Hal-hal yang sifatnya manusiawi ini, ya, tidak ada hukumnya, ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya misalnya kalau Nabi suka makan makanan favoritnya adalah paha kambing, ya, tidak bisa dikatakan bahwa makan paha kambing adalah sunnah. Ya, tidak boleh dikatakan seperti itu karena ini adalah sifatnya manusiawi, ya, selera Nabi, ya. Selera orang beda-beda. Ada orang yang suka kambing, ya, bagian pahanya, ada yang suka bagian buntutnya, ada yang suka bagian kepalanya. Dan ini tergantung dengan selera orang tersebut, ya. Demikian pula Nabi suka minum apa namanya air infus, ya, ya, air rendaman kurma, ya. Tetapi bukan berarti itu termasuk sunnah, ya. Bukan berarti termasuk sunnah kita membuat air rendaman kurma kemudian kita konsumsi. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang normal, yang biasa, yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Makan, ya. Nabi makannya seperti itu ya karena memang makanan orang Arab ketika itu adalah seperti itu. Ya Nabi makannya kalau makan pokoknya dari bubur, ya. Bubur gandum, ya. Jadi ada gandum digiling kemudian dikasih air, dimasak menjadi bubur kemudian baru dimasukkan lauk di situ, entah itu daging onta, daging sapi ataupun daging kambing, ya, itu makanan pokoknya orang Arab di zaman itu, ya. Bisa juga ada roti di sana, ya. Kemudian juga ada yang lain-lainnya yang memang makanan tersebut umumnya ada di sana, ya. Jadi jenis-jenis makanan, jenis-jenis minuman, ya, itu tidak ada hukumnya. Jadi boleh boleh saja kita mengikuti pola makan Nabi, mengikuti pola minum Nabi, boleh-boleh saja. Tetapi bukan berarti itu adalah yang sifatnya ibadah. Bukan berarti itu sifatnya ibadah atau sifatnya sunnah yang mendapatkan pahala, ya. Boleh-boleh saja kita melakukan
atau mengikuti pola dietnya Nabi boleh-boleh saja, tetapi tidak berarti itu adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Oke. Namun bisa saja menjadi yang diperintahkan atau dilarang karena ada alasan tertentu atau memiliki sifat yang dianjurkan seperti makan dengan tangan kanan, ya. Makan itu sendiri adalah normal dilakukan manusia, tetapi kalau dengan tangan kanan maka ini adalah ada hadisnya, ya. Ada hadis yang memerintahkan, ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan, ya. Dan Nabi juga mengancam atau memberikan peringatan sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri, ya. Nabi melarang kita makan minum dengan tangan kiri karena itu termasuk perbuatan syaitan, ya. Jadi sifat yang dianjurkan atau yang diminta yang termasuk ibadah di sini adalah menggunakan tangan kanannya. Bukan jenis makanannya, ya, tetapi makan dengan tangan kanan. Ya. Atau dilarang seperti makan dengan tangan kiri. Oke, baik. Ya, jadi sekali lagi perbuatan yang sifatnya manusiawi atau jibillah, ya, termasuk dari dietnya Nabi, pola makannya seperti apa, itu tidak ada hukumnya, ya. Jadi hukumnya adalah mubah-mubah saja, boleh kita ikuti ataupun boleh tidak, ya. Kalaupun diikuti, ya bukan berarti di sana ada pahala di sana, ya, karena itu sifatnya mubah saja. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Nabi yang sifatnya adah atau kebiasaan, ya. Kebiasaan masyarakat Arab kala itu. Ya. Tradisi atau kebiasaan masyarakat saat itu, seperti cara berpakaian, ya. Cara berpakaian Nabi atau di zaman itu, ya, umumnya orang memakai bawahan berupa sarung, ya, izar bahasa Arabnya. Kemudian atasannya bisa berupa thawb atau komis, ya, atau bahasa kitanya gamis, ya, gamis atau jubah, ya. Kemudian di belakangnya sebagai atasan. Kemudian juga setelah atasan maka di sana ada luaran, ya, jubah luar. Nah, jadi jubahnya ada dua lapis, ya. Jubah bagian dalam dan jubah bagian luar, ya. Yang bagian luar ini yang biasanya di sana ada beberapa hiasan-hiasan ataupun warna-warna yang menarik di sana. Baik. Kemudian untuk kepala maka Nabi mengenakan imamah ataupun sorban yang dililit dan itu merupakan pakaian yang memang merupakan standar orang Arab kala itu, ya. Mau itu dia yang muslim ataupun yang masih musyrik, ya, di Jazirah Arab atau di kota Mekah kala itu maka umumnya pakaiannya seperti itu, ya. Izar atau sarung, kemudian ada gamis dalam, kemudian gamis luaran, ya. Ada sabuknya juga, ya, dan pakai imamah. Dan cara berpakaian seperti itu untuk zaman ini sudah jarang digunakan, ya. Sudah jarang digunakan kecuali untuk ritual atau tradisi-tradisi tertentu. Bahkan yang dipakai oleh apa namanya warga negara Saudi saat ini adalah hanya satu, biasanya umumnya mengenakan satu lembar gamis saja, ya. Jadi hanya satu gamis saja, bukan nggak ada gamis luar, nggak ada gamis dalam, ya. Semua langsung gamis luar, ya. Kemudian dalamannya pakai kaos dan sirwal. Kemudian atasannya pun memakai istilahnya bukan imamah, tetapi istilahnya adalah shimaq, ya. Shimaq ataupun gutroh, ya, yang berwarna merah, ya, merah putih ataupun yang berwarna putih, ya. Dan itu bukan imamah. Ya, jadi untuk orang Arab modern seperti saat ini, mereka tidak menggunakan imamah, tidak menggunakan gamis luar dan gamis dalam dan izar. Oke. Nah, cara berpakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti zamannya, ya, mengikuti orang-orang atau masyarakat kala itu, ya. Dan hukum memakai pakaian seperti itu adalah mubah, ya. Mengenakan pakaian mengikuti zaman itu hukumnya mubah. Namun bisa menjadi diperintahkan atau dilarang karena sebab-sebab tertentu. Oke. Jadi selama pakaian tersebut menutup aurat, ya, menutup aurat, kemudian tidak menampakkan lekuk tubuh, tidak ketat, ya, tidak ketat, tidak transparan, ya, kemudian bahannya mubah, ya.
maka ini hukumnya menjadi boleh-boleh saja ya. Hukumnya boleh ya, hukumnya mubah. Jadi apapun jenis pakaiannya, ya selama itu menutup aurat, ya tidak ketat, tidak transparan, ya bahannya adalah bahan yang mubah, maka pakaian tersebut hukumnya mubah, ya. Dan lebih utama untuk mengikuti atau standar pakaian itu mengikuti lingkungannya atau kebiasaan masyarakat sekitar. Ya. Kalau di Saudi ya misalnya, maka pakaian yang dianjurkan adalah memakai gamis ya, entah itu gamis warna putih ataupun yang lainnya. Kalaupun di Indonesia maka itu boleh-boleh saja ya karena di Indonesia sendiri ya sifatnya sangat terbuka ya. Masyarakat Indonesia itu sangat terbuka dengan apa berbagai macam pakaian dari luar ya. Entah itu dari timur ya, entah itu dari misalnya dari Korea ataupun dari barat ataupun dari Arab ya. Insya Allah orang-orang Indonesia masih toleransi ya atau mereka sangat mudah untuk mengadopsi gaya-gaya pakaian dari negara yang lain ya. Jadi tidak masalah misalnya sholat untuk memakai gamis ya, sholat untuk memakai gamis untuk yang laki-laki atau sholat untuk memakai sarung, baju koko itu hukumnya boleh ya, semuanya boleh pakai gamis boleh ya, pakai sarung boleh ya, atau pakai sirwal ya selama dia tidak ketat, tidak transparan, maka itu pun juga boleh. Ya, ya. Baik ya, jadi kebiasaan. Ya, pakaian itu termasuk dari kebiasaan dan sifatnya mubah. Oke, baik ya. Jadi perbuatan Nabi seperti yang tadi itu cara berpakaian itu yang merupakan kebiasaan masyarakat. Mengikuti kebiasaan masyarakat hukumnya adalah mubah. Kemudian yang ketiga dari jenis perbuatan Nabi adalah al-khususiyah atau kekhususan beliau. Yaitu perbuatan yang khusus hanya berlaku bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku bagi umatnya. Tidak boleh untuk dilakukan oleh selain beliau. Ya. Seperti wisal, yaitu menyambung puasa tanpa berbuka. Ya. Pernah menyambung ya puasa selama 3 hari. Ya, 3 hari beliau tidak berbuka. Ya, beliau tidak berbuka. Baik. Dan Nabi melarang ya para sahabat untuk melakukan puasa wisol. Ya, karena itu pasti nanti akan melemahkan badan, membuat rentan sakit, ya, dan membuat ya, kekurangan tenaga untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang lebih bermanfaat. Kemudian yang khususnya juga adalah menikah dengan cara hibah ya. Jadi khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada wanita yang ya, menawarkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi, kemudian Nabi menerima tawaran itu, maka sudah menjadi sah ya. Sudah menjadi sah, Nabi tidak perlu untuk membayarkan mahar ya, tidak perlu lagi untuk nanti akad ya melayaknya umat ini ada wali, kemudian ada saksi dan sejenisnya. Ya, jadi nikah dengan cara hibah tadi itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya. Walaupun Nabi juga tidak banyak melakukan perbuatan tersebut. Umumnya Nabi tetap melakukan pernikahan eh, dengan layaknya apa namanya layaknya umat ini secara normal. Ya. Ada wali, ada saksi, ada mahar. Baik. Ya. Kemudian sesuatu tidak boleh dianggap sebagai kekhususan kecuali ada dalil yang mendasarinya. Karena hukum asalnya adalah kita wajib untuk meneladani beliau. Oke, ya, jadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukum asalnya adalah menjadi teladan. Ya. Maksudnya adalah boleh diikuti oleh umatnya. Ya. Kecuali untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang memang dilarang oleh Nabi ya. Nabi melarang para sahabat untuk berpuasa wisol ya. Kemudian tentang nikah dengan cara hibah, maka ini Allah menurunkan ayat khusus tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu ya, yang mana ini tidak boleh dilakukan oleh umatnya dan sejenisnya. Oke. Kemudian jenis perbuatan yang
empat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang sifatnya ta'abbud, ya perbuatan Nabi yang sifatnya ibadah, ya seperti qiyamul lailnya beliau, ya qiyamul lail, salat witir, puasa sunnah, berzikir, tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, ya banyak di antara perbuatan Nabi yang merupakan bentuk ibadah. Ya, hal ini wajib bagi beliau sampai tersampaikannya risalah tersebut. Ya, Nabi wajib untuk mengajarkan amalan-amalan ibadah, ya, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, karena beliau adalah seorang rasul, ya, seorang yang muballigh, menyampaikan dakwah kepada umat ini, ya. Maka beliau wajib untuk melakukan, menyebarkan atau mencontohkan perbuatan tersebut. Walaupun hukum asalnya dari perbuatan itu, ya kebanyakan sifatnya adalah mustahab atau mandub, ya. Kemudian menurut pendapat yang paling kuat, statusnya menjadi sunnah dan beliau juga, bagi beliau dan juga bagi kita. Ya, hal ini dikarenakan perbuatan ibadah tersebut menunjukkan adanya pensyariatan dan pada dasarnya tidak ada azab bagi yang meninggalkannya. Itu hakikatnya perbuatan sunnah. Oke. Contoh dari perbuatan Nabi yang hukumnya sunnah adalah masuk rumah, ya, masuk rumah dengan bersiwak atau sebelum masuk rumah beliau bersiwak, ya. Sebelum masuk rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu, membersihkan mulutnya, ya, kemudian menghilangkan aroma yang kurang sedap dari mulutnya ketika menjumpai keluarganya, anak dan istrinya. Dalam konteks ini, bersiwak saat memasuki rumah murni merupakan contoh perbuatan Nabi dan bukan perintah lisan, ya. Jadi Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk bersiwak sebelum masuk rumah, ya. Nabi hanya melakukan itu dan tidak meminta sahabat untuk mengikutinya, ya. Karena tidak semua orang, tidak semua sahabat bisa untuk melakukan hal tersebut, ya. Mungkin, ya, bagi sebagian orang ini merepotkan, ya. Mungkin sebagian orang ini merepotkan, maka Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukannya, ya. Jadi Nabi di sini hanya melakukan siwak atau bersiwak sebelum masuk rumah tanpa memerintahkan para sahabat untuk mengikutinya. Perbuatan yang murni dilakukan beliau tanpa ada perintah lisan, maka hukumnya adalah sunnah. Baik. Contoh yang lain adalah dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Nabi menyala-nyala janggutnya saat berwudu, ya, ketika membasuh muka. Kemudian Nabi juga mengikuti atau meneruskan air tersebut untuk menyala-nyala janggutnya, ya. Menyala-nyala janggut tidak termasuk dalam bagian membasuh wajah yang wajib, sehingga ia bukan merupakan perbuatan penjelas bagi teks yang global, ya faghsilu wujuhakum, firman Allah Azza wa Jalla, melainkan murni perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya adalah sunnah. Yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, yang Nabi perintahkan adalah untuk membasuh muka, ya. Allah merintahkan basuh muka, Nabi juga merintahkan basuh muka. Dan Nabi tidak meminta para sahabat untuk menyela-nyala janggut, untuk tidak apa namanya membasahi janggut. Ya, Nabi hanya melakukan itu. Nabi memang melakukan menyela-nyala janggut, tapi tidak perintahkan sahabat untuk melakukannya. Ya, jadi perbuatan Nabi yang sifatnya seperti ini, ya, menyela-nyala janggut, ini hukumnya adalah sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun, ya, wudhunya juga tetap sah, ya. Wudhu hanya dengan banyak membasuh muka tanpa menyela-nyala, itu juga wudhunya insya Allah sudah sah. Oke. Kemudian yang kelima, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya adalah bayan, ya, untuk menjelaskan dalil-dalil yang masih mujmal, masih global, ya. Misalnya tentang salat, ya, tentang salat Allah Azza wa Jalla berfirman wa aqimus salata wa atuz zakah. Maka kemudian Nabi meminta kepada para sahabat, "Shallu kama raaitumuni usolli."
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Nabi mencontohkan, Nabi pernah sholat di atas mimbar ya. Jadi Nabi posisinya lebih tinggi dari para sahabat sehingga sahabat yang ada di belakang bisa melihat bagaimana bentuk takbirnya Nabi ya. Nabi menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan ya sejajar bahu dengan lafaz Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian bersedekap ya. Kemudian para sahabat melihat dari belakangnya ya posisi tangannya di mana ya, kemudian apa yang beliau baca. Kemudian setelah itu Nabi ruku dan Nabi masih di atas mimbar. Maka dan ini menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Maka kemudian para sahabat melihat bagaimana sih bentuk rukuknya Nabi. Ya. Kemudian Nabi i'tidal ya. Kemudian para sahabat melihat bagaimana bentuk i'tidalnya. Kemudian setelah itu Nabi pun turun untuk sujud, ya, turun dari mimbar, kemudian sujud, duduk, sujud lagi dan berdiri lagi, ya. Itu adalah penjelasan tentang ayat-ayat yang sifatnya masih mujmal, ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ya. Di sini Nabi SAW ya, menjelaskan perbuatan tersebut dengan gamblang, ya, mencontohkannya dengan gamblang. Oke, kemudian yang kedua adalah contohnya sholat 2 rakaat yang beliau lakukan di belakang makom ya, bukan makam ini tapi makom. Makom, makom itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah ya. Jadi yang sekarang ada di sangkar ya semacam kayak sangkar dengan warna emas di situ. Di dalam situ ada batu ya yang ada bekas tapak kakinya ya ada batu dengan bekas tapak kaki dan itu adalah tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Posisinya dekat dengan Hajar Aswad. Allah Azza wa Jalla berfirman wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian maqam Ibrahim yang dekat dengan makam Ibrahim atau di belakangnya sebagai tempat untuk salat setelah selesai tawaf ya. Jadi termasuk sunnah adalah kita salat tawaf ya. Salat 2 rakaat setelah selesai tawaf ya. Posisinya adalah di belakang makam Ibrahim. Ya. Dan Nabi SAW mencontohkannya. Beliau berjalan menuju makam Ibrahim sambil membaca ayat ini dan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya. Dan sholat itu hukumnya adalah sunnah. Nabi tidak memerintahkan ini kepada para sahabat. Sholatlah di belakang makam Ibrahim. Nabi tidak berkata demikian, tetapi Nabi hanya mencontohkan saja. Baik. Tuh, itu tadi ya adalah 5 jenis perbuatan Nabi. Kita lihat perbuatan Nabi ada yang sifatnya manusiawi, menu makan, menu minum, waktu tidur, ya, kemudian ya bentuk rumah, ya, kemudian mata uang yang beliau miliki dan seterusnya kendaraan beliau itu sifatnya jibillah, ya, sifatnya mubah, ya, nggak atau bahkan tidak ada hukumnya, ya. Kalau misalnya Nabi punya keledai atau punya kuda, maka bukan berarti kita juga kalau transportasi pakai keledai atau pakai kuda, ya, karena hukumnya nggak ada ya, tidak ada hukumnya. Kemudian kebiasaan atau ada masyarakat atau kebiasaan masyarakat seperti jubah yang beliau kenakan, sorban yang beliau kenakan itu mengikuti kaumnya. Kaumnya ketika itu pakaiannya adalah seperti itu, maka Nabi pun juga memakai seperti itu. Ya, jenis-jenis pakaian yang diminta syariat adalah yang menutup aurat, longgar, ya, kemudian tidak transparan, bahannya mubah. Adapun nanti untuk model pakaiannya, maka itu dikembalikan kepada adat setempat.
Perbuatan Nabi yang ketiga adalah kekhususan yang sifatnya khusus. Seperti tadi contohnya puasa wisol dan menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya. Maka ini hanya boleh dilakukan oleh Nabi dan tidak boleh dilakukan bagi umatnya. Ya, kemudian yang keempat adalah perbuatan Nabi yang sifatnya ta'abbudi. Dan ini banyak. Banyak di antara perbuatan Nabi yang sifatnya itu ta'abbudi. Contohnya tadi ya masuk rumah siwak dulu ya. Membersihkan mulut atau merapikan rambut atau merapikan baju sebelum uh, masuk ke rumah ya setelah safar atau setelah kerja ya. Sebelum masuk ke rumah usahakan dalam kondisi yang memang sudah siap ya, bukan dalam kondisi capek berantakan. Kemudian contoh yang lain adalah nyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Oke, kemudian perbuatan yang kelima dari perbuatan Nabi adalah yang sifatnya bayan atau menjelaskan dalil-dalil yang sifatnya mujmal. Maka ini nanti mengikuti ya. Kalau yang Nabi jelaskan adalah perbuatan wajib seperti tadi tata cara sholat, sholat wajib, maka apa namanya kaifiyah itu pun menjadi wajib ya. Kita wajib mengikuti ya bentuk-bentuk sholat Nabi, takbiratul ihramnya gimana, berdirinya gimana, rukuknya gimana, i'tidalnya gimana, itu semuanya wajib kita ikuti. Bisa juga menjadi hukumnya sunnah, contohnya ketika apa namanya sholat sunnah tawaf, maka itu pun hukumnya sunnah. Baik, sekarang kita akan masuk ke ketetapan Nabi atau persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi. Ya, maksudnya di sini adalah sahabat melakukan suatu perbuatan, kemudian Nabi membiarkan atau Nabi tidak mengharamkan. Ya, Nabi apa namanya sahabat melakukan suatu perbuatan, mengkonsumsi sesuatu hewan, ya, dan Nabi tidak melarang, tidak pula kemudian apa namanya memberikan pujian-pujian. Ya, contohnya seperti dalam sebuah peperangan para sahabat ada sebagian mereka yang mengkonsumsi dob ya, kadal gurun ya. Sebagian mereka mengkonsumsi kadal gurun ya, kadal gurun kemudian disembelih kemudian dipanggang ataupun dimasak ya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengkonsumsi kadal gurun itu di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga disajikan kepada Nabi. Kemudian Nabi merasa tidak cocok dengan makanan itu ya. Dan Nabi tidak melarang sahabat yang mengkonsumsinya ya. Itu adalah bentuk takrir ya, bentuk takrir atau persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat dan hukumnya adalah boleh ya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan atau setujui maka hukumnya adalah boleh, baik itu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan oleh sahabat ya. Contoh ketetapan atas perkataan adalah tentang budak wanita ya, yang kemudian Nabi mengetes keimanannya. Nabi katakan, Ainallah, di mana Allah? Maka budak itu menjawab, Fis sama, Allah di atas langit. Ya, dan Nabi membenarkan pendapat atau jawaban dari budak wanita tersebut. Dan itu memang jawaban yang benar. Ya, Allah ada di atas langit, ya, di atas arsy. Kemudian yang kedua atau contoh ketetapan terhadap perbuatan. Ya. Ketetapan beliau terhadap pemimpin sebuah pasukan yang membacakan surat Al-Quran untuk sahabat-sahabatnya dalam sholat dan selalu mengakhirinya dengan surat Qul huwallahu ahad. Ya, jadi ada sariyah atau pasukan yang diutus oleh Nabi SAW untuk uh, perang kecil tertentu, ya biasanya seperti apa namanya mencegat kafilah Quraisy, ya. Dan di situ ada pemimpinnya. Pemimpinnya ya ketika itu seorang sahabat yang setiap kali sholat dia membaca Fatihah dan surat kemudian diakhiri dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Banyak sahabat yang merasa heran dengan perbuatan tersebut karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah perintahkan, Nabi tidak pernah contohkan, ya sehingga para
teman-temannya ketika itu merasa heran. Maka setelah pulang diadukanlah hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya karena alasan apa ia melakukan hal itu. Maka mereka pun bertanya dan ia pun menjawab, karena sholat itu merupakan sifat Sang Maha Pengasih dan aku suka membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Oke, dalil ini menjadi bukti bahwasanya hal ini boleh dilakukan. Boleh dilakukan, tetapi bukan berarti ini dianjurkan atau hukumnya sunnah. Ya. Ingat, ini hukumnya adalah boleh saja. Oke. Kemudian yang contoh lain, ketetapan beliau terhadap orang-orang Habasyah Ethiopia yang bermain perang-perangan di dalam masjid ketika hari raya, hari Idul Fitri, dalam rangka melunakkan hati agar tertarik kepada Islam. Ya. Adapun apa yang terjadi pada zaman beliau, namun tidak beliau ketahui, maka hal itu tidak disandarkan kepada beliau. Akan tetapi hal tersebut menjadi hujjah ya, karena adanya ketetapan atau persetujuan Allah terhadap perbuatan itu. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum berdalil atas bolehnya melakukan azl yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim berdasarkan ketetapan Allah atas mereka. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil." Dahulu kami melakukan azl sementara Quran masih turun. Ya. Sufyan menambahkan, ya, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Quran. Seandainya hal itu sudah dilarang, misalnya Quran telah melarang kami melakukannya. Atau misalnya malaikat Jibril ya mewahyukan kepada Nabi untuk melarang perbuatan tersebut yang ini merupakan perbuatan yang apa namanya banyak terjadi di kalangan para sahabat kala itu ya untuk mencegah kehamilan atau untuk mengatur jarak kehamilan mereka melakukan azl ya. Jadi hal itu ya, hukumnya adalah boleh karena tidak ada satupun dalil yang melarang dari perbuatan tersebut. Oke. Hal yang menunjukkan bahwasanya ketetapan Allah adalah hujjah yaitu bahwa perbuatan-perbuatan mungkar yang disembunyikan oleh orang munafik dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan diingkarinya. Ya. Jadi orang-orang munafik yang mereka suka untuk menyakiti kaum muslimin, mengghibahi kaum muslimin, ya. Ketika ada yang sedekah disindir, ketika ada yang nggak sedekah dicemooh, ya Allah Azza wa Jalla menjelaskan perbuatan-perbuatan tersebut dan Allah katakan ini adalah perbuatan yang buruk. Ya. Dan Allah mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut ya. Jadi ini Allah Azza wa Jalla maksudnya tidak akan pernah membiarkan kemungkaran terjadi ya, di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika masih turunnya wahyu. Ini menunjukkan bahwa apa yang didiamkan oleh Allah berarti hal itu diperbolehkan atau sifatnya mubah. Baik. Insya Allah sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita coba ulangi sekali lagi tentang af'al, perbuatan dan ketetapan. Ya, kita sudah ambil dua, perbuatan dan takrir. Ya. Perbuatan Nabi ada 5 kategori dan takrir atau ketetapan Nabi. Ya, hukumnya boleh. Bisa ketetapan atas perkataan dan juga ketetapan atas perbuatan. Dan itu semuanya apa yang Nabi setujui hukumnya adalah boleh. Baik. Insyaallah sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-11. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya Ustaz Iya, silahkan. tentang pertama tentang
perbuatan Nabi yang sifatnya manusiawi gitu aja. Dimakan deh. Ana pernah lihat iklan apa mengiklankan di Jogja itu makanan katanya ini mah sudah Nabi dia mengiklankan makan paha kambing itu saja seperti yang tadi Ustaz terangkan deh. Di iklannya itu Hah? adalah sunnah Nabi. Nah, Hah? padahal tadi mungkin seperti yang Ustaz jelaskan itu ternyata itu sifatnya manusiawi aja gitu saja. Nah itu sikap kita gimana setia itu? Apa menganggap itu sunnah atau gimana ya? Terus yang sifatnya adat saja. Eh, banyak umahat itu ketika memilih pakaian lebih cenderung ke warna hitam tuh. Apakah itu sifatnya adat atau memang ada anjuran tuh bagi perempuan untuk menggunakan warna hitam Ustaz, di pakaiannya Ustaz. Itu aja Ustaz. Itu saya, Ustaz. Oh baik, tentang makan tadi ya, paha kambing tadi, itu sebenarnya adalah perbuatan yang sifatnya mubah, ya. Jadi itu termasuk selera ya, apa namanya? Kalau kita lihat dari sini, itu adalah makanan yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebenarnya kembali kepada selera Nabi. Ya. Karena makanan Arab orang Arab di kala itu juga beragam ya. Ada yang namanya sarit. Sarit itu bubur gandum kemudian dengan topping daging ya. Semacam bubur ayam tetapi pakai daging kambing ataupun daging yang lainnya. Ya, dan itu juga merupakan favorit dan Nabi juga suka itu ya. Dan Nabi juga suka itu. Tetapi yang beliau favoritkan adalah paha kambing tersebut. Ya, dan para sahabat yang lain juga memiliki makanan-makanan yang berbeda. Ada yang makan apa namanya semacam semangka, kemudian apa namanya kurma dan produk-produk olahannya itu semuanya sudah ada ya. Ya. Dan Nabi memang menyukai paha kambing itu kembalinya kepada selera. Jadi apakah dikatakan itu merupakan perbuatan yang sunnah? Ya. Untuk secara zat, apakah makan paha kambing ini dikategorikan sebagai sunnah? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang sifatnya sunnah. Dalam artian dapat pahala di situ. Ya, dapat pahala karena makan paha kambing tidak. Ya, jadi tidak ada pahala khusus bagi yang makan paha kambing. Ya, walaupun kalau memang nanti ditinjau dari segi medis atau segi kesehatan, apa namanya daging kambing itu ya untuk dagingnya ya bukan jeroan atau bukan kulit itu memang salah satu dari makanan yang terbaik ya, salah satu sumber protein terbaik, makanan yang terbaik dan di situ ada banyak manfaatnya ya. Tidak menimbulkan kolesterol ya, berbeda dengan jeroan-jeroannya itu memang menimbulkan kolesterol. Kemudian pengolahannya pun juga harus bebas dari hal-hal yang sifatnya aditif seperti garam ataupun gula yang sifatnya berlebihan ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ditinjau dari segi medis, insya Allah ini adalah makanan yang menyehatkan, yang tidak bermasalah bagi mereka yang tidak menimbulkan kolesterol jika memang diolah dengan cara yang benar. Oke, sekali lagi, ma kambing, paha kambing ya, secara zat tidak ada sunnahnya atau tidak ada pahala dari makan makanan tersebut, kecuali memang nanti diniatkan ini kecintaan kepada Nabi ya, benar-benar cinta sama Nabi, benar-benar ingin ittiba sama Nabi sampai ke menu-menu favorit Nabi dia ikuti, maka itu berarti dalam bab mahabbah ya. Pahalanya dalam bab mahabbah cinta Nabi, bukan pahala karena makan paha kambing ya. Jadi perlu dibedakan di situ ya. Sebagian sahabat juga apa namanya ada yang suka makan buah labu ya. Wallah kayak semacam wallah di situ buah labu. Karena Nabi juga dulu pernah apa namanya menyukai buah labu itu, ya buah labu kayak semacam semangka dan apa namanya melon, wallah dan sejenisnya. Nabi suka dengan buah tersebut. Kemudian ada sahabat yang sebenarnya nggak suka dengan buah-buahan itu dan memaksakan diri atau membiasakan diri ikuti Nabi untuk mengkonsumsi buah-buahan itu, ya karena pernah melihat Nabi makan buah-buahan tersebut ya. Insya Allah orang itu dapat pahala bukan karena makan walahnya itu, tetapi karena cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi
Seperti itu. Demikian pula contoh yang lain misalnya apa namanya jubah atau kita pakai gamis nih orang sebagai laki-laki memakai gamis kemudian memakai surban ya secara zat tidak ada pahalanya di situ. Tidak ada pahala karena kita pakai gamis atau karena pakai surban ya tidak ada pahalanya di situ. Tapi kalau kita meniatkan itu karena kita memang mencintai Nabi ikuti sunnah-sunnah Nabi sampai dalam hal-hal detail seperti itu, sampai dalam gaya pakaiannya, menu makannya, kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya tambahan, maka itu insya Allah berpahala, insya Allah berpahalanya di situ karena pahala cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tetap digarisbawahi. Ya, jangan sampai kita hanya mengikuti casingnya saja, kemudian melupakan sunnahnya. Sunnah-sunnah yang inti, ya seperti puasa Senin Kamis, sedekah, tilawat Al-Quran, zikir, ya, kemudian tadabbur Al-Quran, qiyamul lail, yang banyak sunnah-sunnah yang sifatnya lebih esensial, ya, lebih esensial daripada hanya sekedar makan paha kambing ataupun pakai gamis, ya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah yang memang sangat diminta, ditekankan, dianjurkan, Nabi perintahkan, ya Nabi contohkan setiap hari, dan itu insya Allah lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya daripada hanya sekedar yang sifatnya ada tadi. Wallahu a'lam seperti itu. Baik, ada lagi? Oke. Izin Ustaz, kalau biawak itu bisa dikiaskan dengan dob nggak Ustaz? Tidak, banyak ulama yang tidak mengkiaskan biawak dengan top karena biawak itu walaupun secara anatomi fisiknya sama tetapi habitatnya berbeda. Habitatnya berbeda. Ya, kalau di kita di Indonesia biawak itu hidupnya di lingkungan berair, sungai, rawa-rawa ya, daerah-daerah yang dekat dengan air. Adapun top maka itu dia hidupnya di daerah yang kering ya, di padang pasir ya, jauh dari sungai ya, hanya mengkonsumsi rumput untuk minumnya ngambil dari air dari rumput kemudian untuk makanannya dari serangga-serangga kecil ya jadi para ulama tidak mengkiaskan itu dengan biawak yang ada di selain di Jazirah Arab ya biawak-biawak daerah tropis itu tidak dikiaskan dengan itu jadi banyak yang mengatakan haram ya biawak itu hukumnya haram. Seperti itu. Yang dihalalkan adalah bob saja. Itu pun Nabi juga tidak selera atau Nabi sebenarnya tidak suka dengan hal itu, tetapi Nabi tidak melarangnya. Baik. Ada lagi? Oke, baik. Alhamdulillah. Sampai sini pertemuan kita. Kalau kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya masih tentang bab akhbar yaitu hadis marfu, hadis mauquf, maqtu, mutawatir, ahad dan yang lainnya insyaallah masih banyak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.